Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Gawai ini main kembali bersama Admin Allen. Di sini di video kali ini saya mau mereview anime yang katanya anime of the year di tahun ini. Yang katanya juga masterpiece yang dibuat sama studio Madhouse. Yang mungkin kalian semua udah pada tahu. Dan ya, anime ini adalah anime Chikyu no Undo ni Suite, atau yang dalam bahasa Inggris berjudul Orb on the Movement of the Earth. Yang kedepannya saya akan sebut Orb doang. Jadi selamat datang di Gawe Review, dan mari kita mulai reviewnya, yang saya mulai dari story atau cerita. Jadi Orb ini tuh memiliki premis dunia di abad pertengahan, yang dimana pada zaman itu manusia mempercayai konsep geosentrisme, yaitu sebuah konsep astronomi di mana bumi adalah pusat tata surya. Lalu planet, matahari, dan bintang-bintang bergerak mengelilingi bumi. Nah, di zaman itu, ketika manusia masih mempercayai teori geosentrisme, muncul sekelompok kecil orang-orang yang merupakan para pengamat astronomi yang mulai mengembangkan konsep heliosentrisme, sebuah konsep atau teori yang sangat bertentangan dengan teori geosentrisme, di mana heliosentris ini mempercayai bahwa pusat tata surya adalah matahari dan bumi bergerak mengelilingi matahari, sebuah konsep yang sebenarnya kita percayai sekarang. Namun, di zaman pertengahan, di saat gereja memiliki kekuatan yang sangat kuat di masyarakat, dan gereja juga mempercayai konsep geosentrisme, memiliki kepercayaan heliosentris itu adalah hal yang dianggap sesat. Dan karena sesat, maka gereja harus membersihkan kesesatan ini. Maka dari itu, para karakter dalam Orb digambarkan sebagai para pejuang melawan gereja, demi menyebarkan ilmu pengetahuan dan juga kenyataan yang mereka yakini. Walau mereka diburu sama gereja dan dicap sesat, para karakter Orb ini saling berjuang untuk menyebarkan teori heliosentris. Dari segi premis cerita, keren banget dan bagus banget, mengangkat tema sejarah gelap tentang gereja di Eropa, dan saya sangat suka. Dan segi eksekusi pun Orb ini bagus banget, dan Orb adalah salah satu dari sedikit anime yang berani membunuh tokoh utama mereka demi perkembangan cerita. Ini adalah hal yang bagus. Bikin cerita di Orb itu gak monoton, dan memang cerita Orb itu kompleks banget dan tidak bisa diperkirakan. Kayak kita berpikir bahwa ceritanya itu akan A, tapi ternyata ceritanya malah B. Terdengar seperti anti klimaks, tapi ketika kita pikir-pikir lagi, ini adalah pilihan yang bagus dalam pemilihan cerita. Karena bikin ceritanya itu terasa segar dan itu ngasih kesan positif bagi para penonton. Nah, hal yang paling saya suka dari Orb adalah dari balutan premis mereka. Mereka terlihat seperti anime yang mengembangkan ilmu astronomi, tapi pada kenyataannya ilmu astronominya dikit banget. Kebanyakan ilmu dalam Orb adalah ilmu filosofi. Maka dari itu, ketika saya nonton anime Orb, saya lebih merasa ini adalah anime filosofi, bukan anime astronomi. Karena inti ceritanya bukan mengembangkan teori heliosentris yang merupakan bagian dari astronomi, tapi tentang perjuangan para cendekiawan di balik penyebaran teori heliosentris yang dipenuhi dengan pertarungan filosofi antar karakter. Ada karakter yang konservatif bertarung dengan karakter yang progresif. Ada juga orang yang individualis yang bertarung dengan orang yang menghargai orang lain. Terlebih ada orang agnostik naturalis yang debat dengan orang ateis. Jadi inti dari anime Orb sebenarnya adalah filosofi. Tiap karakter memiliki filosofi dan pemikiran tersendiri yang saling bertentangan. Dan itu bagus banget, indah banget. Konsepnya mirip banget dengan film Oppenheimer, yang juga pernah saya bahas di video short saya yang ini. Bisa kalian cek sendiri persamaan anime Orb dan juga film Oppenheimer. Namun dari segala hal bagus yang dimiliki Orb, ada hal yang cukup mengganggu saya, yaitu pilihan ending yang bagi saya terlalu open ending. Sebagai konteks, saya suka dengan film yang open ending, kayak misalkan Akudama Drive, Joker, dan juga Evangelion. Saya suka banget, dan saya sudah terbiasa dengan open ending. Namun, untuk Orb ini tuh terlalu open gitu. Yang saking opennya malah bikin Orb itu jadi terasa seperti anime fantasi, karena endingnya itu anti klimaks. Dan bikin belasan atau puluhan episode Orb itu jadi terasa berbeda dunia dengan endingnya. Atau ini tuh malah jadi kayak seperti anime multiverse. Ending dan prosesnya itu kayak beda dunia gitu. Makanya saya berpikir ini tuh malah terlihat seperti anime fantasi, karena lebih masuk ke cerita multiverse. Maka dari itu saya kurang suka dengan endingnya. Meski saya sudah terbiasa dengan open ending,
Tapi ending OP itu terlalu terbuka, terlalu open, yang bikin belasan atau puluhan episodenya itu terbuang sia-sia karena benar-benar anti klimaks. Jadi dengan segala hal bagus dan ending yang saya kurang suka karena terlalu open, maka saya kasih skor 8 alias bagus ke story-nya. Kalau misalkan endingnya nggak terlalu open, saya kasih 10 mungkin. Nah itu dari story-nya. Sekarang kita masuk ke visual atau grafis. Jujur, visualnya bagus banget. Animasinya itu smooth banget, gak patah-patah. Penggambaran dunianya bagus dan indah banget. Dan saya sangat nyaman nontonnya itu. Lalu OP ini tuh benar-benar bisa menggambarkan Eropa abad pertengahan dengan baik. Dan gak monoton juga kayak beberapa anime isekai fantasi yang monoton banget di bagian penggambaran dunianya itu. Kita benar-benar bisa tahu perbedaan antara kota A dengan kota B. Kita bisa tahu mana tempat untuk orang-orang miskin dan mana tempat untuk orang-orang kaya. Lalu penggambaran bintang-bintang dan alamnya juga bagus banget, indah banget. Saya sangat enjoy ketika ada scene di alam dan scene mengamati bintang. Dan ya OB itu visualnya realistis banget. Ketika terang, ya terang. Ketika gelap, ya gelap. Dan beneran gelap anime itu. Beneran gelap banget, jir. Saking gelapnya, saya itu susah banget lihatnya ketika ada scene gelap-gelapan di malam hari. Bikin saya inget sama serial Game of Thrones. Yang kalau gelap, gelap banget serialnya itu. Tapi ya itu bisa dimaafkan dan diwajarkan. Karena OP ini mengusung visual yang realistis banget. Dari visualnya saya sangat suka dan saya sangat terpukau. Gak ada kekurangan dalam visualnya itu. Jadi saya dengan sadar kasih skor 10 alias sempurna untuk visualnya. Meski gak ada scene yang flashy-flashy kayak anime fantasi, tapi dengan konsep realistisnya, visual OP itu sangat sempurna banget untuk anime dengan temanya. Nah tadi kita bahas visualnya. Sekarang kita bahas desain karakternya. Desainnya itu bagi saya bagus. Gak monoton dan juga gak generik. Benar-benar membawa angin segar dalam desain karakternya. Kita bisa merasakan bahwa karakternya itu benar-benar berasal dari Eropa abad pertengahan. Kita bisa mengetahui bahwa pakaiannya itu sangat berbeda dengan zaman sekarang. Lalu kita juga bisa tahu mana karakter yang miskin, mana karakter yang kaya, mana rakyat jelata, dan mana yang bangsawan. Kita benar-benar bisa mengetahui perbedaannya dari desain karakternya. Terlebih kita juga bisa tahu mana pendeta yang benar-benar low lab dan jujur, dan mana pendeta yang mata duitan. Yang saking mata duitannya, pasti mereka itu melakukan hal yang korup. Dan ya sampai karakter dalam instansi yang sama pun kita bisa mengetahui perbedaannya. Dan itu berkat desain karakternya yang bagus banget. Selain itu, karakternya juga sangatlah keren-keren, gagah-gagah, dan mungkin husbuable. Well, kebanyakan karakter OP emang didominasi sama cowok. Karakter ceweknya itu mungkin bisa dihitung dengan jari. Tapi meski begitu, desain karakter ceweknya juga bagus banget, cakep banget. Hal yang paling ganggu dalam desain karakternya mungkin cuma pada kepala pendeta yang gundul itu. Yang kalau dilihat sekilas bukan kayak digundulin, tapi kayak orang pakai peci. Serius, kalau nggak teliti, kelihatannya itu kayak orang pakai peci, bukan kayak orang yang digundulin. Dan ya cuma itu doang sih yang ganggu dari desain karakternya. Nah karena cuma ada satu kesalahan dalam desain karakternya, maka saya kasih skor 9 alias bagus banget untuk desain karakternya itu. Nah sekarang kita masuk ke developing karakternya. Semua karakter OP itu memiliki developing yang bagus. Seperti Rapal. Meski dia beriman pada ajaran gereja, tapi dia ini adalah orang yang arogan dan menganggap dirinya itu sangatlah pintar. Maka dari itu dia sangat ingin berada di puncak, seperti puncak kenyataan. Maka dari itu ketika dia tahu teori heliosentris yang merupakan kenyataan dan lebih logis dari teori geosentris, Rapal ini benar-benar mati-matian memperjuangkan teori heliosentris dengan pemikiran Rapal yang logis banget, dan itu bikin saya suka. Di mana Rapal itu berpendapat bahwa Tuhan itu ada dan dunia ciptaan Tuhan adalah dunia yang sempurna. Yang saking sempurnanya, manusia dapat memahami cara kerja dunia dengan akal pikiran mereka. Dan dari awal sampai akhir hayatnya, Rapal itu konsisten dengan pemikirannya. Maka dari itu, Rapal memiliki tekad untuk menemukan bagaimana dunia bekerja. Dia yakin dunia buatan Tuhan itu adalah dunia yang sempurna. Yang saking sempurnanya, dia bisa memahami cara kerja dari dunia dengan cara yang logis. Nah, itu Rapal. Lalu bagaimana dengan karakter yang lain? Sama juga. Mereka keren banget developingnya. Ada karakter yang di awal itu individualis, tapi di akhir dia menyelamatkan orang lain.
karena dia selalu dibantu oleh orang itu. Ada juga karakter yang membenci society, maka dari itu dia sangat ingin mengubah society. Dan ada juga karakter yang di awal itu terlihat kejam, padahal dia ini hanya orang yang beriman dan patuh terhadap gereja. Tapi di akhir dia sadar bahwa dirinya itu adalah korban dari gereja. Tapi apakah itu membuat dirinya itu membenci Tuhan? Tentu saja tidak. Karena yang membuat dirinya menderita adalah gereja, bukan Tuhan. Makanya yang dia benci adalah gereja, bukan Tuhan. Bahkan di akhir hayatnya dia berdoa pada Tuhan. Dan dia pun meminta pengampunan dari Tuhan. Intinya developing karakter dalam anime ini tuh bagus banget. Sangat masuk akal, tidak ada yang dipaksakan. Dan keputusan tiap karakternya itu pun sangat berdampak bagi ceritanya. Maka dari itu untuk developing karakternya saya kasih skor 8 alias bagus. Nah sekarang kita masuk ke musik dan scoring. Well kayaknya nggak perlu dibahas ya soal openingnya, karena kalian pasti suka sama openingnya. Dan ya saya juga sangat suka dengan openingnya itu, yang ngegambarin banget isi cerita dari Ob. Lalu lagu endingnya pun saya sangat suka, karena dinyanyiin sama Yorushika. Jadi untuk opening dan endingnya, saya nggak ada masalah. Lalu bagaimana dengan scoringnya? Bagi saya, bagus juga. Serius, scoringnya itu benar-benar mendukung mood dan ambient yang ada di animenya. Penempatan scoringnya itu tepat banget. Ketika tegang, musiknya itu diam untuk menandakan bahwa karakternya itu sedang dalam ketakutan. Waktu lagi dramatis, dikasih musik yang dramatis juga. Jadi penempatan scoringnya itu bagus banget. Maka dari itu untuk musik dan scoringnya, saya kasih skor 10 alias sempurna. Serius, scoringnya itu bagus banget. Musik dan scoringnya itu bener-bener bagus dan sangat sempurna. Minimal bagi saya sangatlah sempurna musik dan scoringnya itu. Nah sekarang kita masuk ke yang terakhir, yaitu keseruan dan ketegangan. Anime ini mengangkat tema kekejaman gereja dalam menghukum dan memburu orang-orang yang dianggap sesat. Dan kita benar-benar diberikan gambaran bagaimana masyarakat ketakutan terhadap inkuisitor atau para pemburu orang-orang yang dianggap sesat oleh gereja. Dan kita juga diperlihatkan kekejaman dari para inkuisitor ini. Meski para inkuisitor itu menyiksa orang-orang, dengan siksaan mereka yang kejam-kejam, mereka itu terlihat sangatlah santai dan terlihat sangatlah normal, menandakan bahwa mereka itu tidak menyesal. Karena toh mereka juga melaksanakan tugas dari gereja yang mereka anggap benar. Dan ya para inkuisitor ini menganggap bahwa itu adalah bagian dari pelayanan mereka terhadap Tuhan. Maka dari itu ketika para karakter utamanya bertemu dengan para inkuisitor, saya itu benar-benar merasakan rasa takut dan tegang yang dirasakan oleh para karakter utama. Saya tahu bahwa karakter utama itu akan disiksa oleh para inkuisitor. Jadi dari ketegangannya, tegang banget. Lalu apakah karena anime ini tegang bikin anime ini nggak seru? Tentu saja tidak. Anime ini tetap jadi anime yang seru. Karena kita diperlihatkan bagaimana perjuangan orang-orang dalam menyebarkan teori heliosentris di tengah perburuan pihak gereja. Dan kita juga diperlihatkan scene-scene premium yang bikin mata kita itu terpukau. Jadi seru banget animenya itu. Maka dari itu saya kasih skor 10 untuk keseruan dan ketegangannya, alias sempurna. Nah kita udah mereview anime OP dari 6 aspek. Maka sekarang kita kasih skor akhirnya. Yang skor akhirnya berasal dari rata-rata skor 6 aspek yang tadi sudah kita kasih. Yaitu 8 untuk story, 10 untuk visual, 9 untuk desain karakter, 8 untuk developing karakter, 10 untuk musik dan scoring, dan 10 juga untuk keseruan dan ketegangannya. Kalau kita rata-ratakan, maka akan dapat skor 9,2. Maka dari itu, saya kasih skor untuk anime Chikyu no Undo ni Suite atau Ob on the Movement of the Earth adalah 9,2 alias bagus banget. Nah, itu dia review anime Ob. Salah satu anime terbaik buatan studio Madhouse. Dan salah satu dari sedikit anime yang ceritanya itu kompleks banget tapi indah banget. Termasuk juga anime yang berani karena mengangkat sejarah kekejaman gereja di Eropa abad pertengahan. Bagi saya, anime ini rekomen banget bagi kalian yang mencari anime yang seni banget. Anime yang isinya itu penuh banget. Tapi ya anime ini jadi nggak rekomen bagi kalian yang nyari anime fanservice. Karena di OB ini sama sekali nggak ada fanservice-nya. Dan jadi sampai di sini video saya kali ini. Video tentang review OB on the Movement of the Earth. Jadi like jika kalian suka video ini, share ke teman kalian jika video ini bermanfaat.
Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video. Bye bye.